Halo, selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya Tolib, sahabat Baca Yamu, gitu kan. Channel ini dibangun khusus membahas tentang yayasan, majikan dan pembantu, gitu kan. Jadi hari ini saya membahas tentang pembantu dulu, gitu kan. Jadi pembantu itu kan. Jadi buat mbak-mbaknya gitu kan yang masih bingung atau pengen membandingkan, gitu kan. Kira-kira enak kerja jadi pembantu atau kerja di pabrik ya, gitu kan. Nah, ini adalah apa tuh? Ini adalah sedikit perbandingannya saja, gitu kan. Perbandingannya saja ya pilih mana ya terserah mbaknya aja, gitu kan. Yang pertama adalah contoh nih, kalau kita kerja di pabrik, gitu kan. Contoh nih, kalau kita kerja di pabrik, kalau pendidikan kita cuma SMA gitu kan, kita kerja di pabrik gitu kan. Contoh begini, pabriknya daerah mana dulu nih? Kalau pabriknya contoh di daerah Jakarta ya gajinya ya masih lumayan gitu kan. Kalau pabriknya cuma di sedikit daerah kayak sama mama di apa tuh, kayak di Cirebon atau di Pemalang atau di apa tuh, apalagi di luar Jabodetabek yang lebih minggir, itu kan biasanya UMR pabrik setara UMR daerah, nggak jauh beda gitu kan. Itu mungkin gaji apa tuh, gaji baby sister itu bisa jadi lebih tinggi daripada UMR daerah gitu kan. Nah ini kan kisi-kisi saja gitu kan. Nah terus apa tuh, nah itu pilih mana gitu kan, tergantung aja itu kan. Ini kalau jadi pabrik dulu, jadi saya masih bahas pabrik-pabrikan dulu ya gitu kan. Sekarang kita taruhlah kalau kerjanya kita di Jakarta gitu kan, kita di Jakarta gitu kan. UMR Jakarta seumpama 4 juta begitu ya, contoh UMR Jakarta sama 4 juta gitu kan. Nah kalau kan kotor pak gitu kan, sementara kan kita hidup setiap hari kan pertama butuh makan setiap hari gitu kan, butuh tempat tinggal tiap hari, butuh PP, ongkos PP tiap hari, butuh nginap apa tuh, butuh beli pulsa, butuh butuh jajan, mungkin yang laki-laki butuh rokok, butuh bensin, butuh beli paket data gitu kan, dan lain-lain gitu kan. Itu kalau dihitung-hitung itu lumayan loh. Contoh begini, kalau kita di Jakarta deh, kita kontrak saja, itu kontrak itu bisa jadi sebulan itu sekitar 800.000 atau bahkan sejuta, itu buat kontrak saja itu bisa jadi sampai sejuta loh di Jakarta loh ya, yang pinggir-pinggir pabrik gitu ya. Kalau patungan bisa mungkin sekitar 500.000 gitu kan. Taruh kalau kita hitung sejuta, terus makannya saja, atau kita bikin deh yang paling net deh, yang paling kontraknya yang rada minggir gitu kan, itu sebulan 500.000 itu udah minggir banget loh gitu kan, minggir banget. Nah itu tuh kan, 500.000. Nah, terus anda butuh makan setiap hari, kalau makan itu sehari taruhlah makan di Jakarta itu 2 kali ya, sehari bisa berapa coba, 50.000 jatah makan per hari. Makan sama bensin, pokoknya ya, makan bensin 50.000 deh per hari. 50.000 kali 30 itu udah 1,5 juta. Ingat-ingat, makan sama bensin ini ya, 50.000 kali 30 itu udah 1,5 juta. Berarti yang kepotong pertama adalah kontrakan 500.000, makan dan bensin 1,5 juta. Itu berarti kan buat PP-nya ya, buat makan dan bensin 1,5 juta, berarti apa, udah 2 juta kan. Nah udah 2 juta. Terus dan lain-lainnya ada nggak? Ada biasanya itu kan, macam kayak pakai data, ngejajan, pengen beli bakso apa segala macam, hal tak terduga yang lain itu kan. Berarti itu kalau dikurangi lagi 500.000, berarti tinggal berapa? Berarti pengeluarannya bisa 2,5 juta sendiri, pengeluaran bakunya gitu kan. Yang itu sulit untuk ditekan lagi, itu udah sulit gitu kan. Berarti kalau seandainya UMR-nya itu 4 juta dikurangi pengeluaran baku mulai dari makan, terus PP, bensin dan tempat tinggal itu 2,5, berarti sekitar berapa coba? Ya sisanya tinggal 1,5 juta gitu kan, 1,5 juta sebulan, sisa 1,5 juta gitu kan. Ya Anda kalau senang ya boleh saja itu kan, nggak apa-apa kan. Terus sekarang perbandingannya itu lo dengan Jakarta, ini Jakarta lo ya, kalau daerah beda lagi mungkin ya. Kalau berbeda daerah kita cukup pakai perbandingan gini aja gitu kan. Ya mungkin UMR-nya lebih rendah tapi pengeluarannya kan lebih rendah, tapi gajinya juga lebih rendah gitu. Nah sekarang bandingannya dengan kalau kita kerja jadi pembantu, ini contoh saja gitu kan.
kalau jadi pembantu itu sedikit enaknya adalah gitu kan, gajinya itu bersih gitu. Contoh kita jadi pembantu gajinya 24 gitu kan, atau 25 ya bersih 25 tiap bulan, nggak kepotong tempat tinggal, nggak kepotong makan, nggak kepotong transport, nggak kepotong apa tuh, nggak kepotong beli sabun, atau nggak kepotong hal-hal yang lain gitu. Jadi setiap contoh tanggal 1 ya tanggal 1 Anda terima langsung bersih gitu loh. Tapi kalau di pabrik Anda tanggal 1 terima, Anda kepotong tadi, biasanya kan banyak kasbon dulu tuh di warung gitu kan, atau buku kontrakan itu kan, bla 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 segala macamnya, terus sisanya sedikit gitu kan, sisanya ya seperti tadi, jadi gaji 4 juta tinggal 1,5 gitu kan, bisa ngedit lagi bisa sampai 2 juta kalau Anda pintar gitu kan. Tapi kalau di taruhlah kalau Anda jadi pembantu atau jadi baby sister gitu kan, baby sister itu jangan salah gitu kan, bahwa gaji baby sister itu adalah ada yang gajinya 28, 3 juta, ada juga 3,5 juta, ada juga yang 4 juta gitu kan. Dan itu bersih gitu kan. Jadi bedanya seperti itu gitu kan. Kalau jadi di pabrik itu banyak potongan bla 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 dan akhir bulannya tinggal sekian, tinggal sedikit. Kalau di pembantu atau jadi baby sister sekarang kalau Anda jadi baby sister di dalam kota Jabodetabek, Anda bisa gaji sampai 3 juta sebulan. Itu kan, itu bersih tiap bulan kan. Nah, itu tiap bulan itu kan, makan udah selesai, makan tempat tinggal kan udah semuanya memajikan itu kan, belum nanti kalau dapat majikan kaya ada tambahan gitu kan. Nah itu kalau Jabodetabek. Kalau Anda jadi baby sisternya luar kota bagaimana? Contoh seumpama di Kalimantan atau di Bali atau di Riau, gajinya 3,5 atau 4 juta kan, lebih banyak lagi itu kan, lebih banyak lagi gitu kan. Nah, dan lebih dicocokkan lagi biasanya seperti ini gitu kan. Kalau di pabrik biasanya untuk mbak-mbak yang lulusan SMA atau diploma itu bisa, orang-orang kantoran juga bisa juga. Tetapi untuk mbak-mbak yang pendidikannya cuma SMP atau SD, nah itu kan mereka ke pabrik nggak bisa, akhirnya mereka ditarik ke yayasan. Tapi jangan berpikir bahwa gaji yayasan kerja jadi ART adalah rendah, apa tuh gajinya kecil, enggak gitu kan. Jadi secara hitung-hitungan masih lebih bagus apabila dengan untuk pendidikan kita, kemampuan kita, dan dipikir secara lebih rasional juga, lebih menurut juga, bahwa kalau bersih-bersihnya ternyata jadi pembantu atau babysitter pun tidak tidak lebih buruk gitu kan, atau kalah dengan orang-orang di pabrikan gitu kan. Jadi itu, jadi terus kalau Anda yang akhirnya pilih jadi mana, jadi pembantu atau jadi pegawai pabrik, ya tergantung mbaknya aja gitu kan. Pabrik boleh, jadi pembantu boleh, cuman itu ada cuman buat apa tuh, hanya sekilas pemikiran aja dari kita buat sekedar perbandingan. Jadi saya rasa itu aja ya. Jadi buat mbaknya, apabila info ini bermanfaat bisa di like atau di subscribe gitu kan. Ini buat perbandingan saja. Sekian dan terima kasih.